Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tejo Jombang. Saat ini saya berada di rumah Rafa anak indigo ya. Jadi kita mau review dan silaturahmi ke keluarganya Rafa anak indigo. Jadi rumahnya seperti ini ya. Jadi dindingnya itu terbuat dari bambu dan bolong-bolong ya. Dan genteng rumah depannya ini rontok ya. Jadi kita nanti akan masuk dan tanya-tanya kepada orang tuanya Rafa anak indigo ya. Di ini kita mau masuk ke rumah Rafa anak indigo ya, seperti ini ya. Di rumahnya itu, dan situ ada sebuah dapur. Ini kita langsung masuk saja. Ini kita review masuk ke kamar rumah anak indigo ya. Tadi kita diizinkan untuk mereview rumahnya seperti ini ya. Jadi banyak pakaian yang berserakan di sini. Nah, kita reviewkan lagi masuk ke dapur. Nah, seperti ini ya dapurnya. Insya Allah. Ya, ini nggak ada atapnya ini. Ini kalau hujan mungkin banjir jadi sini ya. Ini bolong ya. Iya, ini banjir kalau hujan Kang. Dan ini dapur loh Kang. Dapur bener. Ini dapur. Di dapur atap yang Ya, bolong ini bolong ya. Kalau atapnya seperti ini. Nah, dan kita ini lanjut lagi ini. Ya. Masya Allah. Seperti ini ya penampakannya ya. Atapnya itu Dan lemarinya ya ini ya. Ini lemarinya. ini dapurnya ini ya. Ya. Kita masuk ke dapur. Dan lagi. Nah, dan ini kamarnya. Seperti ini ya. Masya Allah. itu udah kena disingkap. Bu, yang kembar itu yang ini ya. Nggih, sing satune dibeto Mbak Edulin. Oh, jadi nomor 45 ini. Nggih. Keluarga apa saudaranya berarti 5. Jadi Rafa ini punya 5 saudara ya. Rafa yang nomor 2. Jadi keadaannya seperti ini ya. Ngapunten, Bapak Mbah Suro. Ya, Mbah Suro ya, dengan Ibu beserta adik Rafa. Di kesempatan hari ini kita bersama rekan-rekan yang lainnya alhamdulillah bisa sowan ya, silaturahmi ke sini ya, dengan tujuan kita nyambung seduluran. Yang kedua juga ada sedikit oleh-oleh buat adik Rafa ini, mudah-mudahan bisa berguna. Nah, di sini setelah kita sampai di yang saya sendiri lupa desanya. Bapak ini ikut desa apa, Pak? Berangkal. Oh, Merangkal ya. Jombang gitu aja ya. Oke, siap. Ya, Ibu sendiri ibu rumah tangga gitu ya. Kagungan putra pinten, punya anak berapa? 5. 5. Yang paling besar? Mbak Nesiska niku. Oh, setelah Mbak Siska, terus adik Rafa ini, Nggih, terus Bayu. terus yang kedua kembar ini ya. Nggih. Tadi 5 anak, iya. Untuk Mbah Suro sendiri, mohon maaf, sehari-hari bekerja sebagai apa, Pak? Saya sebagai kuli bangunan. Kuli bangunan. Ya, kebetulan hari ini jenengan pas libur ya. Karena tidak ada janji kita mendadak datang ke sini ya tadi ya. Iya. Selain dari kuli bangunan, saya lihat di sini banyak sekali properti atau benda-benda antik seperti apa ya, perlengkapan untuk kesenian, sebuah kesenian tradisional. Jenengan sebelum jadi kuli bangunan dulu pernah ikut jaranan gitu, Pak? Dulu pernah di Tulungagung sampai ke Pekanbaru Riau, Sumatera. Terus akhir-akhir ini saya mendirikan kesenian jaranan ini di Surabaya, daerah Wiyung, Surabaya.
akhir-akhir ini maksudnya di tahun-tahun ini atau beberapa tahun yang lalu, Pak? Ya, akhir dari tahun 2023. Kalau boleh tahu disebutkan nama keseniannya, nggak apa-apa? Nama keseniannya itu Turonggo Jayakusuma. Turonggo Jayakusuma. Dan masih aktif sekarang? Sudah nggak aktif. Oh, sudah tidak dilanjutkan atau bubar atau gimana, Pak? Ya bubar nih. Maklum lah, namanya orang kan nggak tahu gitu kan, saling menjatuhkan ya. Persaingan gitu ya. Iya. Jadi Mbak Suro ini juga punya kelebihan loh teman-teman. Dia merupakan popo kalau nggak salah ya, kalau di jaranan itu ya. Dan nanti kita akan mencoba review. Mbak Suro ini punya pusaka teman-teman. Punya pusaka apa Mbak namanya Mbak? Namanya pusaka beliring abang. Keris gitu ya. Ya nanti setelah kita ngobrol ini, jenengan bisa menunjukkan pusakanya ini biar penonton tidak penasaran gitu loh. Ya sebelumnya juga kami minta maaf, nggak apa-apa ya kalau boleh tanya. Ini panjenengan sekeluarga kan saya lihat memang ngapunten ya, sangat memprihatinkan tempat tinggal jenengan ya. Seperti ini ya, mohon maaf sebelumnya. Ini tanah yang jenengan tempati atau rumah yang jenengan huni ini rumah sendiri ya? Ini rumahnya neneknya istri saya. Baik. Oh rumahnya nenek. Iya, rumahnya nenek. Oh gitu. Oke. Sudah berapa tahun Pak Bu jenengan tinggal di sini? Kurang lebih 10 tahunan sekarang. 10 tahun. 10 tahun ya. Rumah tangga sudah lama? Ya 10 tahun ini. Oh jadi setelah menikah dengan ibu ini terus menempati tempat ini gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu juga dari pemerintah juga sering mendapat bantuan gitu? Insya Allah dapat sembako ini. Berupa beras, minyak, ya keperluan. Iya. Bansos gitu ya. Terus dari program Jokowi kan ada program dari Kementerian Pekerjaan Umum itu yang dinamakan bedah rumah itu. Apa pernah didata atau ditawari atau gimana? Nggak pernah? Oh dulu pernah. Sebelum saya menikah di tahun 2022 ya. Dan itu masih baru sebetulnya. Cuma saya di sini sudah 10 tahun gitu kan. Itu saya dikasih tahu terus dibilang sama Pak Lurah, Mbak Suro, kalau sampean sudah bisa saya nikahkan, insya Allah sampean saya dapatkan masuk ke bedah rumah, bantuan pemerintah tuan. Iya. Ikut jelasin tak om. Terima kasih banyak Pak Lurah semuanya atas bantuannya dan pengertiannya. Saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal ibadah sampean besok kelak di dunia di akhirat. Iya. Terus kelanjutannya ada tindak lanjut nggak setelah itu? Setelah itu ada tindak lanjutan, cuman ada sesuatu yang tidak berkenan gitu kan. Om Saya kan gak larang baru sih. yang mungkin itu bagi orang yang nggak tenang kan, yang maklum aja namanya hidup di lingkungan kan. Ya setelah itu tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang. Berarti tidak berkelanjutan gitu Pak ya. Mungkin ada tekanan-tekanan dari pihak lain gitu ya. Oke lah, mudah-mudahan dengan tayangnya video ini nanti ada pihak-pihak yang lebih peduli lagi sama keluarga panjenengan, karena melihat ngapunten ya keadaan ya rumah jenengan ya sangat memprihatinkan. Ini kalau hujan nggak tampias ini. Nek tra angin Gitu ya. Nek hujan betul. Kalau angin air hujannya masuk semua gitu ya. Insya Allah. Dan nanti setelah sesi ini kita boleh nggak review masuk ke dalam gitu ya. Kita lihat-lihat lokasi di dalam rumah panjenengan. Ya, ini kita ke adik Rafa ya, ke adik Rafa. Ini kan terkenal dengan kami menyebutnya anak indigo karena adik Rafa ini punya kelebihan
ketika kita bertemu adik Rafa ini pun lokasi tempat pertemuan kita aneh di hutan. Nah, setelah kita ajak ngobrol, ternyata nyambungnya ke hal gaib. Adik Rafa ini bisa melihat hal-hal gaib dan ya di luar nalar gitu ya, bisa dibilang anak indigo. Iya Pak, Bu, apa adik Rafa ini apa benar punya kelebihan atau indera keenam yang disebut anak indigo itu? Seperti yang jenengan ketahui, bagaimana Pak? Bu? Agak kenceng dikit Pak. Biar. Mungkin itu kuasa Allah. Iya. Dan saya sendiri sebetulnya nggak mengetahui kan. Oke. Ya, mungkin ada silsilah dari keluarga besar saya. Oke. Ya, mungkin ada yang mengikuti dia gitu kan. Jadi dia itu sering menyendiri. Dia tidak suka berteman di lingkungan gitu. Si kecil rewel kasihan ya, jadi biar di mungkin ngantuk gitu ya. Pak, nyampe mana tadi pembicaraan kita ya? Adik Rafa ya punya kelebihan yang seperti yang kita tahu seperti apa. Ini kita butuh kesaksian dari orang tua dari adik Rafa ini biar dikira kita tidak mengada-ngada ya. Seperti apa Pak? Ya seperti ini contohnya ya. Yeah. Ya mungkin selama ini saya kan sering bekerja di Surabaya gitu kan. Jadi saya itu tidak sepenuhnya mengetahui gitu kan ya. Cuman setelah saya perhatikan, saya pulang dari Surabaya gitu, kok aneh gitu kan. Ada apa di balik semua ini? Anak saya yang satu ini, itu namanya Dik Rafa kan. Nah, setelah saya telusuri, dia kok sering main ke sungai, ke bukit-bukit di hutan itu kan. Ternyata dia itu diikuti oleh eyang saya dari Jawa Tengah gitu kan. Jadi masih punya ras atau garis keturunan dari eyang jenengan ya. Nitis ke adik Rafa ini, sehingga adik Rafa ini punya kelebihan yaitu indera keenam atau yang lebih dikenal dengan nama anak indigo. Dan ini Pak, saya tanya lagi, adik Rafa ini kata orang-orang sini malah nggak punya teman kecil ya, nggak punya teman sepantaran gitu ya. Dia suka main sendiri, apa benar itu Pak? Ya memang betul. Betul. Jadi saya sendiri pun heran gitu kan, melihatnya pun heran. Ya herannya karena seharusnya anak seusia ini kan temennya banyak ya, main sama teman sepantaran gitu. Kalau malam gitu nggak pernah ngigo atau ada gejala aneh gitu Pak? Kalau malam itu kadang dia itu ngomong, Romo, kok di depan pintu itu ada orang itu siapa? Saya bilang nggak ada orang, saya bilang kan. Itu kamu itu ngigo paling kamu. Jadi dia melihat penampakan sosok astral gitu ya, yang jenengan tidak bisa melihat gitu ya Pak ya. Pernah nggak adik Rafa ini tiba-tiba malam terus keluar rumah atau kemana gitu? Ya pernah. Jadi tengah malam keluar rumah gitu? Iya, kadang itu saya ikuti itu arah ke Sendang gitu kan, kadang ke Punden. Ini sangat luar biasa sekali ya ini. Dan ini teman-teman, jadi seperti ini kita ya bersama rekan-rekan YouTuber Jombang ya. Untuk kesempatan kali ini, di hari ini kita sowan silaturahmi ke rumah keluarga adik Rafa ini ya. Pak, kita kembali ke awal tadi ya. Apa jenengan katanya kan punya peninggalan dari leluhur. Bisa nggak kita review Pak? Menunjukkan ke kita. Ya, monggo Pak, diambil, kita tunggu ya Pak ya. Ya, Mbah Suro. Ini kan jenengan pegang 2 buah pusaka ini ya Pak ya. Kalau satu sama itu cambuk itu. Ini cambuk, ini kan kolornya. Oh gitu. Ya, barangkali bisa dijelaskan ini pusaka apa, terus khotamnya seperti apa ini, biar lebih enak gitu ya. Kalau ini namanya pusaka Bliring Abang, gitu ya. Itu walang sengkelap Bliring Abang. Ini biasa saya pakai khusus untuk kesenian kuda lumping kan, atau jaranan di Turun Rojo Kusuma ataupun
Sapi Tributro di daerah Pekanbaru Riau. Kalau yang di Surabaya namanya Yuda Turonggo gitu kan. Terus ini untuk perlengkapan kolor sabuk gitu ya. Terus ini namanya cemeti, ini pecut khusus untuk membuka aura-aura negatif gitu kan. Nah, intinya sebelum kita main jalanan itu kita harus izin dulu, izin ke tempat punden ataupun yang dinamakan alam semesta gitu kan ya. Jadi intinya agar semua pemain itu bisa selamat dari apa-apa ya. Termasuk piandel gitu Pak ya. Oke. Terus ada kelebihan lain dari pusaka-pusaka ini Pak, atau memang ini hanyalah piandel gitu? Ya kalau ini sebetulnya dinamakan piandel ya bisa, dinamakan tidak ya bisa gitu kan. Karena apa? Semuanya itu tergantung kita sendiri yang memakai. Ya, terima kasih. Dan ini untuk selanjutnya kami mohon izin untuk review ke dalam rumah jenengan. Boleh kan Pak? Monggo. Nggih. Tapi ya sebelumnya minta maaf ya Pak ya. Nggih. Oke, siap ya. Oke teman-teman, sesi selanjutnya kita akan review seperti apa sih keadaan rumah keluarga Bapak atau Mbah Suro ini, adik Rafa ini ya. Jadi biar para penonton tahu seperti apa sebenarnya kehidupan dari mereka yang hidup di desa pelosok ini ya. Pak, Bu, ini oleh-oleh dari kami sedikit, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Nah, teman-teman mohon pamit gitu. Oke, sahabat Tajo Jombang, hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.